Euler's theorem, if a and m are relatively prime positive integers, then a to the power of Vm is equals 1 modulo m, where Vm is the Euler function. Jadi pada teorema Euler, jika a dan m merupakan bilangan prima positif, maka a berpangkat Pm akan sama dengan 1 modulo m. The proving of this theorem is, consider the set S equals A1, A2 until AVM contains all small positive integer of m that are relatively prime with m. So S is a complete residue system modulo m because A, m is equals 1. So according to the past characteristic, the set AS equals AA1, AA2 until AAVM is also a complete residue system modulo m. Jadi jika terdapat S dengan A1, A2 sampai AVM, itu berisikan seluruh bilangan positif terkecil yang relatif prima dengan M. Maka S akan disebut dengan sistem residu lengkap modulo M karena A, M sama dengan 1. From that proof, it will applies that Y equals AE modulo M and Y equals AAG modulo M for every Y greater than 0 and less than M. That means AAG equals AAE modulo M for some E greater than 1 and less than Vm, and some G greater than 1 and less than Vm. If all the residue of the two residue are multiplied, we get A1, AA2 until AAVM equals A1, until AVM modulo M. A to the power of Vm, A1, A2 until AVM equals A1, A2 until AVM modulo M. Because the set A1, A2 until AV is a system of reduced residue modulo M, and since AE, M equals 1 for every E greater than 1 less than Vm, then A1, A2 until AVM, M equals 1. So A to the power of Vm equals 1 modulo M. The next material is Euler's P function. Let m be a positive integer. Euler's P function is defined as the number of natural numbers less than m that are mutually prime with m. Jadi Euler P function atau fungsi Euler ini kita misalkan m itu adalah positive integer. Nah, untuk Euler P function atau fungsi P dilambangkan seperti ini. Itu didefinisikan sebagai semua bilangan asli yang kecil dari m dan juga saling prima dengan m. Maksudnya bagaimana? Misalnya di sini kita ingin mencari fungsi Euler dari 12. Nah, kita lihat di sini sesuai definisi tadi, semua bilangan asli yang kurang dari m. Nah, di sini m itu adalah 12 karena kita ingin mencari fungsi Euler dari 12. Kita lihat di sini bahwa semua bilangan yang kecil dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, dari banyaknya bilangan yang kurang dari 12 ini, kita lihat mana yang saling prima dengan 12. Kita ketahui bahwa 1, 5, 7, dan 11 itu saling prima dengan 12 karena memiliki FPB 1. 12 dan 1 punya FPB 1, 12 dan 5 itu memiliki FPB 1 juga, begitu juga dengan 7 dan 11. Maka kita dapatkan fungsi Euler dari 12 itu adalah 4, yaitu 1, 5, 7, dan 11. Kita dapatkan bahwa fungsi Eulernya itu adalah 4. Nah,
ini masih dengan dengan angka yang kecil. Bagaimana dengan angka yang besar? Nah, dari itu kita dapatkan rumus. If M equals P1 X times P2 X times bla bla bla, then fungsi Euler M itu sama dengan M dikali 1 dikurang 1 per P1 dikali 1 dikurang 1 per P2 hingga seterusnya. Jadi inilah rumus yang kita gunakan saat kita ingin mencari fungsi Euler yang memiliki nilai yang besar. Misalnya kita ambil tadi contoh yang tadi kita masukkan ke rumus ini. Kita tahu bahwa 12 ini punya faktorisasi primanya 2 pangkat 2 dikali 3 atau 2 kali 2 dikali 3. Nah, kita masukkan ke rumus fungsi Euler dari 12 sama dengan M 1 dikurang 1 per P1 dikali 1 dikurang 1 per P2. Kita ketahui bahwa M-nya itu adalah 12, jadi 12 dikali 1 dikurang 1 per 2 dikali 1 dikurang 1 per 3. 2 itu didapat dari hasil faktorisasi primanya ini, 2. Jika kan ini 2 dikali 2, karena ada 2, maka bisa kita ambil 1. Jadi 1 dikurang 1 per 2 dikali 1 dikurang 1 per 3. Nah, kita dapatkan hasilnya 12 dikali 1 per 2 dikali 2 per 3. Maka kita dapatkan hasil dari fungsi Euler 12 itu adalah 4. Hasilnya sama seperti kita cari manual tadi. Jadi kita dapatkan jika FPB dari A, B itu sama dengan 1, maka fungsi Euler A pangkat fungsi Euler M itu sama dengan 1 mod M. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal dari teorema Euler. Nah, di sini tentukanlah sisa dari pembagian 5 pangkat 2022 oleh 64. Nah, kita ketahui pada soal bahwa A-nya bernilai 5 dan M-nya bernilai 64. Maka selanjutnya kita cari fungsi Euler dari 64. Nah, 64 ini kan merupakan 2 pangkat 6. Jadi di sini faktor primanya adalah 2. Maka nilai dari fungsi Euler 64 sama dengan 64 dikali 1 dikurang 1 per 2. Fungsi Euler dari 64 sama dengan 64 dikali 1 per 2. Maka nilai dari fungsi Eulernya adalah 32. Selanjutnya kita gunakan dari teorema Eulernya, di mana A pangkat fungsi Euler kongruen 1 mod M. Kita substitusi, maka 5 pangkat 32 kongruen 1 mod 64. Nah, selanjutnya 2022 merupakan 32 dikali 63 ditambah dengan 6. Maka di sini 5 pangkat 32 kita pangkatkan lagi dengan 63. Begitu juga dengan 1 harus kita pangkatkan dengan 63. Maka hasilnya 5 pangkat 2016 kongruen 1 modulo 64, karena 1 pangkat 63 tetap bernilai 1. Nah, selanjutnya, pangkatnya masih bernilai 2016. Kedua ruas harus kita kalikan dengan 5 pangkat 6. Nah, 5 pangkat 2016 dikali 5 pangkat 6 kongruen dengan 1 dikali 5 pangkat 6 modulo 64. Maka hasilnya 5 pangkat 2022 kongruen 5 pangkat 6 modulo 64. Di sini 5 pangkat 6 dapat kita pecah menjadi 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. 5 pangkat 2022 kongruen negatif 3 pangkat 2 modulo 64. Mengapa negatif 3?
karena kita di sini mengambil nilai yang terkecil. Nah, selanjutnya 5 pangkat 2022 akan kongruen dengan 9 modulo 64. Sehingga di sini sisa dari pembagian 5 pangkat 2022 oleh 16 adalah 9. Contoh soal selanjutnya, tentukanlah hasil dari 123 pangkat 458 modulo 36. Nah, di sini kita ketahui bahwa 36 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, terdapat 2 faktor prima yaitu 2 dan 3. Sehingga nilai dari fungsi Euler 36 sama dengan 36 dikali 1 dikurang 1 per 2 dikali 1 dikurang 1 per 3. Maka fungsi Euler dari 36 sama dengan 36 dikali 1 per 2 dikali 2 per 3. Nilai dari fungsi Euler 36 adalah 12. Selanjutnya, nilai tersebut dapat kita substitusikan ke dalam teorema Euler, di mana A pangkat fungsi Euler kongruen 1 mod M. Nah, 123 modulo 36 sama dengan 15. Maka 123 dapat kita gantikan dengan 15. 15 pangkat 12 kongruen 1 modulo 36. Di sini 458 itu sama dengan 12 dikali 38 ditambah dengan 2. Maka di sini 5 pangkat 12 kita pangkatkan lagi dengan 38, lalu kita kalikan dengan 15 pangkat 2. Itu akan kongruen dengan 1 pangkat 38 dikali dengan 15 pangkat 2 modulo 36. 15 pangkat 458 kongruen dengan 225 modulo 36. Nah, di sini kita ketahui bahwa 225 sama dengan 6 dikali 36 ditambah dengan 9. Maka 15 pangkat 458 kongruen 9 modulo 36. Sehingga 123 pangkat 458 modulo 36 adalah 9. I will explain about Fermat-Little theorem. The theorem is, misalkan bilangan prima P, jika A adalah bilangan bulat yang relatif prima dengan P, maka berlaku A pangkat P kurang 1 akan kongruen dengan 1 mod P. Nah, di sini akan dibuktikan bunyi dari teorema tersebut. Misalkan P prima dan P relatif prima dengan A, maka A pangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 mod P. Bukti. A pangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 mod P akan ekuivalen dengan A pangkat P kurang 1 dikurang 1 habis dibagi dengan P. Nah, yang pertama itu perhatikan bahwa P kurang 1 pertama kelipatan positif A. Nah, itu 1A, 2A, 3A, 4A, hingga P kurang 1A. Maka akan kita temukan bentuk A dikali 2A dikali 3A hingga P kurang 1 dikali A akan kongruen dengan 1 dikali 2 dikali 3 hingga P kurang 1 mod P. Nah, dari bentuk A dikali 2A dikali 3A hingga P kurang 1A itu akan kita temukan bentuk faktorial. Kita sederhanakan, perhatikan A-nya, maka akan menjadi A pangkat P kurang 1. Kemudian perhatikan konstantanya, maka itu akan menjadi P kurang 1 faktorial. Nah, kemudian akan kongruen dengan perhatikan yang sebelah kanan, ruas kanan tadi kita punya 1 dikali 2 dikali 3 hingga P kurang 1 mod P. Nah, perhatikan angka itu, maka kita dapat mengubah bentuknya ke dalam bentuk faktorial, yaitu menjadi P kurang 1 faktorial.
faktorial mod P. Nah, dapat kita sederhanakan, maka diperoleh A pangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 mod P. Oke, selanjutnya akan saya tampilkan contoh dari teorema ini. Nah, contoh pertama di sini. 1. Tentukan sisa pembagian dari 10 pangkat 1000 dibagi dengan 17. Nah, di sini kita perhatikan yaitu 17 yang mana dalam teorema itu kita misalkan dengan P. Lalu kita akan di sini kita ketahui GCD 10 dan 17 yaitu 1, yaitu relatif prima. Maka kita gunakan teorema Fermat tadi. Yang dimana A pangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 mod P. Nah, kita substitusikanlah angkanya. A pangkat 17 dikurang 1 akan kongruen dengan 1 mod 17. Nah, kita perhatikan pangkat dari A tersebut. A adalah 10. Pangkatnya 1000. Nah, di sini 1000-nya 1000 akan sama dengan 62 dikali 16 ditambah 8. Kemudian 10. Nah, sudah kita dapatkan itu, kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya. Kita tahu tadi 10 pangkat 10.000 akan sama dengan, nah kita lihat ini ada 10 pangkat 16 dari sini, kita pangkatkan lagi 62 dari sini. Kemudian kita kali dengan 10 pangkat 8 yang kita peroleh dari 8 di sini. Maka jadi 10 pangkat 1000 kongruen dengan 10 pangkat 16 dipangkatkan 62 dikali 10 pangkat 8 mod 17. Nah, kita tahu tadi dari teorema bahwa 10 pangkat 16 ini dipangkat adalah 1 dipangkatkan 62. 10 pangkat 16 ini nilainya adalah 1 mod 17. Dari sini kita ketahui bahwa A pangkat 17 dikurang 1 itu A pangkat 16 kongruen dengan 1 mod 17. Maka di sini 1 dipangkatkan 62, maka hasilnya akan 1 lagi. Kita kali 10 pangkat 8, 10 pangkat 8 di sini mod 17. Nah, kemudian di sini kita ubah bentuk dari 10 pangkat 8 ini menjadi 2 pangkat 8 dikali 5 pangkat 8 mod 17. Kemudian kita akan merubah bentuk ini menjadi A pangkat 16 untuk menyelesaikan masalah ini. Maka kita punya di sini 5 pangkat 2 akan kongruen dengan 8 kongruen dengan 2 pangkat 3 mod 17. Lalu di sini ada 10 pangkat 1000 akan kongruen dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 kita perhatikan ini kembali. Nah, kita pindahkan ke sini. 2 pangkat 8 dikali 5 pangkat 8 mod 17. 2 pangkat 8 kita kali dengan 5 pangkat 2 dipangkatkan 4. Ini kita tahu dari sini. Dari 5 pangkat 2 kita akan sama dengan 5 pangkat 8 akan sama dengan 5 pangkat 2 dipangkatkan 4. Kemudian 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 12. Dari mana ini? Kita tahu bahwa 5 pangkat 2 akan kongruen dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkat 4 menjadi 2 pangkat 12 mod 17. Kemudian kita peroleh hasilnya 2 pangkat 20 mod 17. Karena kita punya tadi adalah pangkat 16, maka di sini 2 pangkat 16 akan sama dengan 1 dikali 2 pangkat 4 mod 17. 2 pangkat 4 16 sama dengan 16 mod 17. Jadi kita perolehlah di sini hasil baginya. Hasil bagi dari 10 pangkat 1000 dibagi 17 adalah 16. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Tentukan sisa pembagian dari 3 pangkat 87 kongruen dengan X mod 5. Akan kita cari berapa nilai X-nya.
Nah, kita ketahui bahwa P akan sama dengan 5. Ini adalah P. Kemudian A, ini adalah 3. Kemudian kita akan pastikan bahwa A dan P relatif prima. Dengan teorema Itote-Theorem, maka akan kita substitusikan angkanya tadi. 3 pangkat 5 dikurang 1 akan kongruen dengan 1 mod 5. 3 pangkat 4, 5 kurang 1, 4 tadi, maka kita peroleh 3 pangkat 4 kongruen dengan 1 mod 5. Nah, kemudian di sini 3 pangkat 4 pangkat 21. Kenapa? Karena kita akan mengubah bentuk ini menjadi 87. Kita pangkatkan dia tadi akan sama dengan 1 pangkat 21 mod 5. 3 pangkat 4 dipangkatkan 21 akan sama dengan 3 pangkat 84, kongruen dengan 1 pangkat 21 mod 5. Kemudian 3 pangkat 84 dikalikan 3 pangkat 3 untuk mendapatkan ini akan kongruen dengan 3 pangkat 3 dikali 1 mod 5. Kemudian kita peroleh 3 pangkat 87 kongruen dengan 27 mod 5. 27 dari 3 pangkat 3. Kemudian 27 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Maka kita peroleh 2 di sini, yang mana merupakan hasil sisa bagi. Okay, I will explain about Fermat's-Little's theorem 2. Fermat's-Little's theorem 2 is a generalization of Fermat's-Little's theorem 1, where the theorem said if P is a prime number, then for every positive integers A, occur that A to the power of P equivalent with A modulo P. We can prove this theorem using the Fermat's-Little's theorem 1, where the A to the power of P minus 1 equivalent with 1 modulo P. If both segments we multiply by A, then we got A to the power of P minus 1 times A to the power of 1 equivalent with 1 times A modulo P. Then we can simplify to the A to the power of P minus 1 plus 1 equivalent with A modulo P. Then A to the power of P equivalent with A modulo P. Then Fermat-Little's theorem 2 is proven. Next is the example of Fermat-Little's theorem. Calculate the remainder of 6 to the power of 402 modulo 11. Because 11 is a prime number, then we can use the Fermat-Little's theorem, where A to the power of P minus 1 equivalent with 1 modulo P. Then we can change the P with the 11, so we get A to the power of 11 minus 1 equivalent with 1 modulo 11. Because the 11 minus 1 is 10, so A to the power of 10 equivalent with 1 modulo 11. Then we know that 402 we can change with 10 times 40 plus 2. Then we can write 6 to the power of 402 equal 6 to the power of 10 times 40 times 6 to the power of 2 modulo 11. We know that 6 to the power of 10 times 40 is 1, so 1 times 6 to the power of 2 modulo 11. 6 to the power of 2 is 36, so we get 36 modulo 11. 36 modulo 11 same equal with 3 modulo 11. Then, the remainder of 6 to the power of 402 modulo 11 is equal with 3 modulo 11.